Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Basis Data kelas B, kelompok 7, ingin mempresentasikan tugas dari modul 1 dan modul 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Aliza Putri dengan NIM akhir 1023 bersama teman-teman saya. Dan saya Faza Ratna Septiani dengan NIM akhiran 1020. Dan saya Raffi Ahmad Rifdani dengan NIM akhiran 1007. Baik, di sini dari modul 1, soal yang pertama, identifikasi entiti dan atribut. Di sini ada sebuah studi kasus, yaitu bon pembelian dari bengkel Honda Jaya Raya. Yang pertama, ada nama entiti bengkel, kategorinya benda nyata, deskripsi, tempat peristiwa transaksi terjadi. Alasan dijadikan entiti, bengkel adalah tempat semua transaksi terjadi, dan semua peristiwa transaksi harus dilakukan pencatatan. Lalu atributnya ada ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor HP. Keterangannya, atribut dari bengkel tidak mungkin redundant. Entiti bengkel digunakan untuk mempermudah proses identifikasi dari semua transaksi. Yang kedua ada entiti mekanik, kategorinya benda nyata, deskripsi, menyimpan data mekanik khas. Alasan dijadikan entiti, data mekanik diperlukan untuk memantau kinerja individu, memudahkan servis kendaraan, dan mengatur pergantian SIM. Lalu atributnya ada nama, ID mekanik, dan nomor HP. Keterangannya, untuk mengoptimalkan proses servis kendaraan, setiap kendaraan yang masuk akan ditangani oleh minimal satu mekanik. Hal ini agar mempermudah shift kerja para mekanik. Selanjutnya ada entiti kendaraan, kategorinya benda nyata, deskripsi, tempat penyimpanan data kendaraan milik pelanggan. Alasan dijadikan entiti, karena kendaraan adalah bagian penting dalam operasional bengkel. Saat melakukan layanan di bengkel, kendaraan menjadi fokus utama yang memiliki variasi spesifikasi. Oleh karena itu, kendaraan harus dianggap sebagai entitas karena ada banyak data yang perlu dikelola terkait dengan kendaraan tersebut. Atributnya ada nama atau jenis kendaraan, nomor polisi, warna kendaraan, dan tahun kendaraan. Keterangannya, kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap kendaraan tentu dimiliki oleh setidaknya satu orang. Oleh karena itu, kendaraan dianggap sebagai entitas. Sebaliknya, pemilik kendaraan tidak perlu dijadikan atribut karena sudah memiliki identitasnya sendiri. Selanjutnya ada entity spare part, kategorinya benda nyata, deskripsi, menyimpan data barang yang disimpan di bengkel. Alasan, data barang atau data spare part perlu dicatat karena terkait dengan bisnis proses dan memiliki atribut yang wajib disimpan. Lalu atributnya ada ID jenis spare part, nama, dan stok.
Keterangannya, setiap spare part memiliki spesifikasi yang berbeda. Ketika mencatat penjualan spare part, perlu adanya atribut seperti kode, nama, stok, dan harga jual. Entity ini dibuat agar proses pencatatan dan pengelolaan data lebih mudah. Selanjutnya ada entity jenis spare part, kategorinya abstrak atau peristiwa, deskripsi, menyimpan data jenis-jenis spare part yang terjual ke pelanggan. Alasan dimasukkan sebagai entity ketika jenis spare part berada pada entity spare part merupakan redundan. Oleh karena itu, jenis barang dicatat sebagai entity sendiri untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. Atributnya ada nama spare part, deskripsi, kode spare part. Lalu keterangannya, entity ini digunakan mengidentifikasi dan membedakan setiap detail, setiap jenis spare part. Entity ini dibuat agar proses pengelolaan data penjualan lebih mudah. Selanjutnya ada entity pelanggan, kategorinya benda nyata, deskripsinya menyimpan data pelanggan bengkel. Alasan dimasukkan sebagai entity, dalam melakukan servis di bengkel, pemilik kendaraan menjadi hal yang perlu wajib dicatat. Atributnya ada nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor polisi, dan ID pelanggan. Keterangannya, entity pelanggan dibuat untuk mempermudah verifikasi kendaraan pelanggan yang akan atau sudah diservis. Atribut nomor polisi akan menjadi bukti saat pengambilan kendaraan. Atribut nomor telepon pelanggan dapat mempermudah saat admin bengkel menghubungi pelanggan ketika kendaraan sudah selesai diservis. Selanjutnya ada entity transaksi, kategorinya abstrak atau peristiwa, deskripsinya tempat menyimpan data transaksi yang terdapat pada bengkel. Alasan dimasukkan sebagai entity untuk mengetahui transaksi yang terjadi di dalam proses servis kendaraan. Atributnya ada ID kendaraan, tanggal transaksi, ID mekanik, nama mekanik, nama faktur, ID bengkel, dan detail transaksi. Keterangannya, setiap transaksi memiliki detail transaksi yang berbeda. Karena itu, detail transaksi merupakan atribut dan juga merupakan entity. Selanjutnya ada entity detail transaksi. Kategorinya abstrak atau peristiwa, deskripsinya menyimpan data detail transaksi atau transaksi pelanggan. Alasan dijadikan entity yaitu untuk menghindari terjadinya multi-value oleh entity transaksi. Karena detail transaksi berfokus pada tanggal pembelian, total harga, diskon, dan ID barang yang dibeli. Atributnya ada kode spare part, nama spare part, harga, total harga, diskon, dan jumlah barang. Keterangannya, entity ini merupakan entity yang digunakan untuk mengidentifikasi. Selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu identifikasi entity dan atribut dan redundant atribut. Di sini yang multi value ada di detail transaksi, lalu yang redundant ada di jenis spare part. Selanjutnya soal nomor 3, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nama atributnya kondisi spare part, entity-nya spare part,
Dan alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait karena menyebabkan multi-value atribut pada entity spare part. Karena kondisi masing-masing barang pada jenis spare part yang sama kemungkinan berbeda. Baik, yang selanjutnya soal nomor 4, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Entity yang pertama itu ada bengkel dengan daftar UID, ID bengkel, artificial, dan primary. Lalu entity yang selanjutnya ada mekanik dengan daftar UID, ID mekanik, artificial, dan primary. Entity berikutnya ada entity kendaraan dengan daftar UID, nomor polisi, dan nomor telepon pegawai dengan nomor polisi natural dan primary. Lalu nomor telepon pegawai natural dan secondary. Entity yang selanjutnya ada spare part dengan daftar UID, ID spare part, natural, dan primary. Selanjutnya ada entity pelanggan dengan daftar UID, ID pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Kalau ID pelanggan itu artificial dan primary. Lalu kalau nomor telepon pelanggan yaitu natural dan secondary. Entity selanjutnya ada transaksi dengan daftar UID, ID transaksi, dan nomor faktur dengan daftar UID, ID transaksi yaitu natural dan secondary, lalu nomor faktur yaitu natural dan primary. Entity yang terakhir yaitu detail transaksi dengan daftar UID, ID detail transaksi, dan ID spare part. ID detail transaksi yaitu artificial dan primary, sedangkan ID spare part yaitu natural dan secondary. Soal nomor 5 yaitu identifikasi relationship antar entity. Di sini yang pertama yaitu ada relationship antara bengkel dan transaksi, di mana setiap bengkel pasti melakukan transaksi dan setiap transaksi pasti dilakukan dalam sebuah bengkel. Lalu relationship yang selanjutnya yaitu ada spare part dan jenis spare part, di mana setiap spare part pasti dimiliki oleh jenis spare part. Spare part pasti memiliki jenis spare part, sedangkan jenis spare part pasti dimiliki oleh spare part. Yang selanjutnya yaitu ada spare part dan detail transaksi. Selanjutnya ada relationship antara mekanik dan transaksi, di mana setiap mekanik pasti melakukan transaksi dan transaksi setidaknya dilakukan oleh satu dan hanya satu dari mekanik. Lalu yang selanjutnya ada relationship antara kendaraan dan pelanggan, di mana setiap kendaraan pasti dimiliki oleh pelanggan dan setiap pelanggan pasti memiliki setidaknya satu kendaraan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada relationship antara transaksi dan detail transaksi, di mana setiap transaksi pasti memiliki detail transaksi, sedangkan detail transaksi pasti dimiliki oleh setiap transaksi. Selanjutnya di sini modul 2, soal yang pertama. Next.
Soal yang pertama, di sini kita mengidentifikasi relationship antar entity, atau kita di sini bisa memberikan nama relationship antar entity-entity tersebut. Yang pertama, di sini ada entity bengkel dengan transaksi, di mana bengkel di sini memproses transaksi, dan sedangkan transaksi memiliki nama relationship dengan bengkel yaitu diproses. Selanjutnya di sini ada entity spare part dan jenis spare part, di mana spare part dimiliki oleh jenis spare part. Sedangkan jenis spare part memiliki nama relationship yaitu memiliki spare part. Selanjutnya di sini ada nama relationship antara mekanik dengan transaksi, yang di mana transaksi melibatkan mekanik dan mekanik terdapat dalam transaksi. Selanjutnya di sini ada entity transaksi dengan kendaraan, yang di mana transaksi membutuhkan kendaraan dan kendaraan terdapat dalam transaksi. Selanjutnya di sini ada entity pelanggan dan kendaraan, di mana pelanggan memiliki kendaraan dan kendaraan dimiliki oleh pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pelanggan dengan transaksi. Pelanggan terdapat dalam transaksi dan transaksi membutuhkan pelanggan. Selanjutnya ada detail transaksi dan transaksi, di mana transaksi mencantumkan detail transaksi dan detail transaksi dicantumkan di transaksi. Next. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, di sini kita harus menentukan optionality atau mandatory dari setiap entity yang ada di bengkel tersebut. Relationship, spare part, dan jenis spare part. Optionality spare part yaitu wajib karena spare part harus terdiri dari beberapa jenis. Dan optionality jenis spare part yaitu tidak wajib karena jenis spare part tidak harus memiliki spare part. Selanjutnya yaitu relationship antara spare part dan detail transaksi, di mana di spare part tidak wajib karena spare part tidak membutuhkan data dari detail transaksi untuk ada di entity spare part. Sedangkan di detail transaksi membutuhkan data dari entity spare part untuk dimasukkan di dalam entity detail transaksi. Relationship yang selanjutnya yaitu mekanik dan transaksi, di mana mekanik tidak wajib atau opsional karena data transaksi tidak perlu dimasukkan ke dalam data mekanik. Nah, sedangkan entity transaksi memiliki opsional wajib karena transaksi membutuhkan data mekanik untuk dimasukkan di dalam entity transaksi. Relationship yang selanjutnya yaitu transaksi dan kendaraan. Transaksi sendiri memiliki optionality wajib karena data-data kendaraan dibutuhkan oleh entity transaksi untuk mencetak data transaksi. Selanjutnya di sini ada optionality kendaraan yaitu tidak wajib karena data dari transaksi tidak perlu dimasukkan ke data kendaraan. Selanjutnya di sini ada relationship dari detail transaksi dan transaksi. Optionality dari detail transaksi sendiri yaitu tidak wajib. Kenapa detail transaksi tidak wajib? Karena data-data dari transaksi tidak perlu dicantumkan karena data detail transaksi tidak perlu dicantumkan ke entity transaksi. Sedangkan transaksi sendiri memiliki optionality wajib
karena data-data transaksi perlu dicantumkan di detail transaksi. Relationship yang selanjutnya yaitu transaksi dan bengkel. Optionality dari transaksi sendiri yaitu wajib. Kenapa transaksi memiliki optionality wajib? Karena di sini data-data transaksi itu dibutuhkan bengkel untuk pengecekan berkala. Sedangkan optionality dari bengkel sendiri tidak wajib karena data-data bengkel atau tidak selalu atau di sini bengkel tidak selalu mendapatkan transaksi. Next. Yang selanjutnya soal nomor 3 yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, di sini cardinality yaitu dibagi menjadi 3 yaitu one to many dan one to one. Yang pertama, relationship yang pertama adalah relationship spare part dan jenis spare part. Relationship spare part dan jenis spare part memiliki cardinality yaitu one to many yang berarti one di sisi jenis spare part dan many di sisi spare part. Kenapa begitu? Karena pada database di setiap pencatatan spare part memerlukan data-data dari jenis-jenis spare part. Ketika ditambahkan data jenis spare part yang baru, maka jenis spare part yang baru itu muncul di entity spare part. Nah, untuk relationship yang selanjutnya yaitu relationship antara mekanik dan transaksi. Relationship antara mekanik dan transaksi sendiri memiliki cardinality yaitu one to many yang berarti one di sisi transaksi dan many di sisi mekanik. Kenapa one di sisi transaksi? Karena transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yaitu memiliki satu transaksi, sedangkan itu mekanik yang ada di bengkel tidak hanya satu mekanik karena dan itu menyebabkan entity mekanik memiliki cardinality many. Selanjutnya relationship antara spare part dan detail transaksi. Nah, di cardinality spare part dan detail transaksi yaitu one to many. One di sisi spare part dan many di sisi detail transaksi. Karena di spare part sendiri itu memiliki satu dan detail transaksi itu dijabarkan karena pada pencatatan barang baru di tabel spare part harus mencatatkan primary ID dari barang tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah relationship antara kendaraan dan pelanggan. Relationship kendaraan dan pelanggan yaitu memiliki cardinality one to many yang berarti one di sisi pelanggan dan many di sisi kendaraan. One di sisi pelanggan karena setiap kendaraan dimiliki oleh satu pelanggan, sedangkan many di kendaraan setiap pelanggan tidak harus memiliki satu kendaraan. Kadang pelanggan bisa memiliki dua atau lebih kendaraan. Relationship yang selanjutnya yaitu relationship antara kendaraan dan transaksi. Cardinality dari relationship kendaraan dan transaksi yaitu one to many yang berarti one di sisi kendaraan dan many di sisi transaksi. Nah, di sini satu kendaraan bisa saja memiliki banyak transaksi. Maka dari itu cardinality dari relationship kendaraan dan transaksi yaitu one to many. Untuk relationship yang selanjutnya yaitu bengkel dan transaksi. Cardinality dari bengkel dan transaksi yaitu one to many, yang berarti one di sisi bengkel dan many di sisi transaksi. Karena di satu bengkel bisa membuat banyak transaksi dan tapi di suatu transaksi hanya bisa dilakukan di satu bengkel. Relationship yang selanjutnya yaitu transaksi dan detail transaksi. Cardinality dari transaksi dan detail transaksi yaitu one to many yang berarti jika satu transaksi itu bisa memiliki banyak detail transaksi. Next. Baik, yang selanjutnya soal nomor 4, konversi
Setelah IRD ke physical model menggunakan engineer to relational model, yang dimana pada relationship spare part dan jenis spare part dengan cardinality one to many, yang dimana one-nya terdapat pada jenis spare part dan many-nya terdapat pada spare part-nya, yaitu setiap spare part harus memiliki satu dan hanya satu jenis spare part. Lalu setiap jenis spare part-nya bisa memiliki satu atau beberapa jenis spare part. Lalu yang selanjutnya itu antara relationship spare part dan detail transaksi. Dengan cardinality one to many, dengan one-nya yaitu terdapat pada spare part dan sisi many-nya terdapat pada detail transaksi, yaitu di mana setiap spare part harus memiliki setiap spare part harus dicantumkan di satu dan hanya satu detail transaksi, dan setiap detail transaksi bisa mencantumkan satu atau beberapa spare part. Lalu yang selanjutnya ada relationship antara mekanik dan transaksi dengan cardinality one to many, dengan sisi one-nya terdapat pada transaksi dan many-nya terdapat pada mekanik, yaitu setiap mekanik harus terdapat dalam satu dan hanya satu transaksi, dan setiap transaksi bisa melibatkan satu atau beberapa mekanik. Lalu yang selanjutnya yaitu relationship antara kendaraan dan transaksi, yaitu dengan cardinality one to many, dengan one-nya terdapat pada kendaraan dan many-nya terdapat pada transaksi, yang dimana setiap transaksi harus membutuhkan satu dan hanya satu kendaraan, sedangkan setiap kendaraan bisa terdiri dari satu atau beberapa transaksi. Lalu yang selanjutnya yaitu relationship antara transaksi dan detail transaksi dengan cardinality one to many, pada one-nya terdapat pada sisi transaksi dan many-nya terdapat pada sisi detail transaksi, yang dimana setiap detail transaksi itu harus dicantumkan satu dan hanya satu transaksi, dan setiap transaksi bisa mencantumkan satu atau beberapa detail transaksi. Lalu selanjutnya relationship antara bengkel dan transaksi, yang dimana dengan cardinality one to many, dengan sisi many-nya terdapat pada transaksi dan one-nya terdapat pada sisi bengkel, yaitu setiap transaksi harus diproses satu dan hanya satu bengkel, sedangkan setiap bengkel bisa memproses satu atau beberapa transaksi. Lalu yang selanjutnya relationship antara kendaraan dan pelanggan dengan cardinality one to many, dengan sisi one-nya terdapat pada kendaraan dan many-nya terdapat pada pelanggan.
yaitu setiap kendaraan harus memiliki satu dan hanya satu pelanggan, sedangkan pelanggan bisa memiliki satu atau beberapa kendaraan. Lalu ini pada soal nomor 5, membaca relationship menggunakan IRD. Seperti yang tadi saya bacakan pada IRD juga hampir sama dengan pada soal nomor 5. Next. Ini juga sama. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.